Semangat pagi teman-teman semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai kegiatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam sehat buat Anda semua, teman-teman semua. Semoga hari ini kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita insya Allah bakal ngebahas tentang sentimen analisis, teman-teman. Jadi kita mau ngejar 2 atau 3 mungkin lebih berkaitan dengan beberapa data visualisasi di sentimen analisis, teman-teman. Jadi memang Anda harus melakukan beberapa klasifikasi dulu, baru nanti kita bisa dapetin beberapa hasil analisanya, teman-teman ya. Jadi yang kita mau lakukan adalah word analysis ya. Ini berkaitan dengan word analysis ya. Text mining, sentiment analysis ya. Sentiment analysis, word analysis. Ini juga berkaitan dengan text mining sebenarnya ya. Berkaitan dengan kita mau bikin klasifikasi. Jadi ujungnya itu nanti untuk visualisasi datanya adalah word cloud atau barcode ya, teman-teman ya. Untuk beberapa referensi you bisa baca ya. Ini referensi nih ya. Ini cukup baik ya. Coba you baca-baca aja ya. Ini beberapa sudah Bapak tambahkan ya, saya edit ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, kita sebelumnya butuh data ya. Jadi nanti untuk urusan data akan saya bahas lagi setelah ini. Karena data kita udah tarik ya, teman-teman ya. Jadi di pertemuan sebelumnya data udah kita tarik. Yuk cek lagi video saya tentang web scraping ya, teman-teman ya. Jadi narik data pada dasarnya kita udah melakukan 2 hal ya. Pakai coding maupun pakai tools web scraping extension di browser ya, khususnya browser Chrome yang kita udah coba ya. Coba cek lagi video bagaimana cari narik data dari suatu web ya, pakai tools maupun pakai coding ya. Untuk urusan kita hari ini, kita mau narik data yang kita gunain itu adalah review aplikasi di Play Store, teman-teman. Di Play Store masih gampang-gampang susah, bukan gampang susah ya. Jadi saya contohkan nariknya pakai scraping manual ya, teman-teman ya, scraping manual. Jadi kita pakai tools web scraping dari Google Chrome ya. You cek lagi videonya ya. Nanti saya bahas lagi di bawah. Nah, jadi teman-teman semua, hari ini kita mau bikin analisa berkaitan dengan sentimen analisis ya. Jadi kalau you bicara apa itu sentimen analisis, teman-teman, ini adalah penggunaan daripada yang namanya NLP bisa ya. Jadi kalau you ngomongin sentimen analisis bisa jadi yang namanya NLP, bisa text analysis ya, bisa linguistik ya. Kita ini hari ini berkaitan dengan linguistik juga, teman-teman ya. Mungkin untuk yang image-nya bisa biometrik ya, macam-macam lah, teman-teman ya. Jadi kira-kira yuk baca-baca aja nanti teorinya ya. Saya nggak akan, tapi yang pasti pada dasarnya kita mau melakukan ini, teman-teman. Jadi text analysis dan computational linguistic, teman-teman ya. Sederhana, teman-teman ya. Jadi kita mau menciptakan yang namanya apakah suatu kata atau kalimat itu negatif, netral, dan positif ya. Jadi teman-teman semua, jangan lama-lama, kita langsung aja teman-teman ya, kita bikin projectnya. Ini judul projectnya ya. Ini judul projectnya
Nah, itu ya. Ini bukan Word tapi teks aja dah ya. Teks analisis. Nah, jadi teman-teman semua, ini source code-nya nanti kamu cek di learning ya. Nanti saya share juga deh di ResearchGate untuk orang yang membutuhkan ya teman-teman ya. Karena memang tekniknya banyak banget ya, banyak banget ya. Tapi rata-rata mirip lah ya. Semuanya juga seguru seilmu. Ujung-ujungnya itu. Oke teman-teman semua. Jadi kita silakan Anda buka dulu project Anda teman-teman seperti biasa ya. Project Anda ya, kita pakai Google biasa pakai R-Cloud aja supaya gampang dan bikin Anda tidak pusing teman-teman ya. Pasti jalan lah ya kalau pakai desktop. Nanti kalau mau masuk tingkatan intermediate silahkan pakai desktop ya. Oke, kita pakai R-Cloud ya teman-teman ya, jangan lupa ya. R-Cloud project baru teman-teman, new R Studio project. Oke, nama projectnya dari sini ya teman-teman, ini ambil dari sini ya, dari sini. Nah, gitu ya. Jadi studi kasusnya untuk yang Bapak ini data Shopee teman-teman ya. Jadi saya ngambil review aplikasi Shopee yang ada di Play Store teman-teman ya. Oke, sebenarnya kita mau tarik pakai coding, cuma kadang-kadang dia suka rubah-rubah gitu teman-teman ya. Tidak seperti beberapa web yang memang lebih stabil template-nya itu. Oke, nah ini nama projectnya teman-teman ya. Kita jangan pakai bintang bisa memang ya. Oh bisa, error. Jangan pakai bintang ya teman-teman ya. Oke, minus aja. Ulang. Oke, ulang ya. Jadi yang ini Pak suka error pakai mah. Ininya minus aja, lupa. Panjang banget ya. Oke, kita copy ya teman-teman ya. Copy, masukin sini, paste, gitu ya teman-teman. Jadi you paste sini aja. Ya, bentar. Dah itu namanya tuh. Sentiment analysis, text analysis, text mining, word cloud, bar plot ya. Nah ini teman-teman semua, kita bikin script baru. Ini R script ya teman-teman ya. Kita simpan. Ini kita simpan, namanya samain aja lah teman-teman ya. Yang panjang deh. Biarin. Ini ya. Terus ini projectnya juga kita simpan. Biarin nama sama juga. Oke. Karena extensinya beda ya teman-teman ya. Extensinya beda dia. Nah, ini kan R, ini R data ya. Beda. Oke. Saya geser. Ya udah, biarin. Oke, teman-teman semua, konsol nih kita kontrol L ya. Kontrol Alt L. Oke, bersihin dulu ya. Oke, ini source code-nya teman-teman semua sudah saya bikinkan buat Anda ya. Ini source code, nanti you cek lagi referensinya di sini ya. Referensinya banyak banget teman-teman ya, banyak banget ya. Jadi banyak kalah teman-teman ya, sumbernya ya, bisa you cek lagi ya gitu. Apakah ini memenuhi daripada yang kita mau ya, karena memang caranya banyak banget teman-teman, caranya banyak banget ya, tapi rata-rata algoritmanya sama. Oke, kita tidak akan melakukan optimalisasi algoritma di sini. Kita mau bagaimana menghasilkan
data menjadi informasi teman-teman ya. Kita select all aja ya. Kita copy. Oke. Yuk pasus ini teman-teman. Oke, masuk ya. Waduh. 600 baris teman-teman, lumayan ya. Oke. Oke, kita naikin. Dah, sip. Nah, teman-teman semua, jadi ini kalau muncul kayak gini bilang don't show aja ya, nanti aja prosesnya. Oke, kita butuh beberapa library teman-teman ya. Di antaranya ini semua nih, ini library yang kita butuhkan ya. Jadi you install aja, tapi sebenarnya ini nggak butuh sebenarnya, cuma kadang-kadang karena nempel ya. Kita butuhnya ini sebenarnya nih. Kita butuhnya ini aja sih sebenarnya. Cuma ya simpen lah ya, apa-apa biarin. Nah, ini teman-teman kita install satu-satu ya. Kita install satu-satu. Bukan selesai cepet ya. You mau barengin juga nggak apa-apa teman-teman ya. You barengan nggak apa-apa. Cuma kalau install package, mending you pelan-pelan teman-teman ya. Kadang-kadang takutnya gagal nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau install paket, you mending satu-satu teman-teman ya. Satu-satu supaya kita tahu bahwa dia jalan sempurna. Jangan lupa ya, kalau udah muncul tanda lebih besar ini kan berarti semuanya oke. Jadi kalau install paket, lebih baik Anda liatin satu-satu teman-teman. Pokoknya sampai dan itu tuh muncul ya. Takutnya ada suatu jaringan internetnya macet, atau routing yang nggak ada, atau paketnya hilang. Bisa paket hilang teman-teman. Jadi si paketnya itu tidak ada di repositori, itu bisa. Saya pernah nemu kasus kayak gitu. Oke, jadi ini paket-paket yang mau kita pakai di aplikasi ini teman-teman ya. Jadi kita installin dulu satu-satu, termasuk yang berat itu sebenarnya paket TM ya, text mining, sama ggplot sebenarnya dia berat sebenarnya. Sisanya sih ringan-ringan aja. Oke. Ini LIR, nanti kita buat filter. Ini operasi string. Oke, aman ya. Coba kita lihat dulu paketnya masuk nggak semua ya. Coba cek satu-satu. Ini LB sebenarnya nggak butuh, biarin dia lah. Ada TM, ada Snowball, ada World Cloud, ada Air Color, ada Gplot, ada PLIR, ada string, R, ada step, mau ada, dah. Oke, kita bersihin layarnya dulu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang teman-teman load library-nya nih. Oke, kita load library-nya karena semuanya ada, harusnya ini nggak ada masalah teman-teman ya. Inilah. Oke, aman ya. Cuma NLP aja ngomong apa. Udah biarin aja. Ctrl L, bersihin aja lagi. Oke, nah teman-teman sekarang kita bicara data nih ya. Jadi ini kita bicara data. Jadi buat data teman-teman, kita mau menarik data menjadi CSV ya. Menarik data dari Play Store. Tonton video berikutnya. Jadi teman-teman semua, ini silakan cek lagi video Bapak berkaitan bagaimana cara web scraping manual ya. Jadi untuk yang Play Store kita manual teman-teman. Kita nggak pakai coding buat nariknya teman-teman ya. Kita manual. You cek lagi video saya ya teman-teman ya, tentang bagaimana kita web scraping with Chrome extension web scraper, free web scraping. Nah ini you tonton lagi nih, karena video ini yang mau kita pakai ya teman-teman. Video ini yang mau kita pakai. Nah nanti kalau you udah nonton video ini, nanti you bisa dapetin file CSV seperti ini nih. Oke teman-teman semua ya. Jadi yuk tonton lagi video ini ya. Nah,
tonton lagi videonya. Jadi saya tidak akan ngebahas lagi itu bagaimana cara narik datanya teman-teman. Pokoknya datanya tuh seperti ini teman-teman. Nah, you lihat Shopee review 2019-2022 ya. Jadi you tonton lagi video saya. Nah, ini kalau kita buka pakai Genie ya, jelas ini filenya begini nih. Ya, karena ini CSV, separated value. Kecuali kalau you buka pakai ini ya spreadsheet teman-teman ya. Kalau you buka pakai spreadsheet, jelas nanti dia ngolom lah. Jadi ada kolom-kolomnya teman-teman ya. Jadi you bisa lihat bahwa ini di sini kalau ya lihat datanya. Jadi video ini teman-teman, video ini teks yang kamu lihat ini adalah hasil dari video yang tadi. Oke, jadi yuk tonton videonya teman-teman ya. Ini datanya seperti ini. Ini banyaknya ada sekitar ya 200 lah, biarpun banyak yang ada yang kosong tuh ya teman-teman ya. Ketarik atau apa walau alam. Oke teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, ya teman-teman semua ya. Jadi hasilnya seperti ini. Datanya ini yang mau kita analisa ya. Jadi kita mau analisa kecenderungan daripada review ya, ini review teman-teman ya. Ini review ini dari tanggal berapa, ini udah dibikin jadi tanggal teman-teman ya. Jadi ini tipenya, oh ini udah bukan Excel, ini Excel ding. Ini bisa di ini sih, coba bisa di sort. Kalau di video itu kan Bapak ajarin ngerubah jadi ini teman-teman ya, 11 Mei sampai wah panjang juga, sampai 25 Oktober 2018 ya gitu ya. Jadi anggaplah 19, 20, 21, 3 tahun lah teman-teman ya, anggap aja 3 tahun. Jadi ini adalah kalau nggak salah narik ya teman-teman, berarti ini narik 3 tahun terakhir ya. Banyak juga ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi nariknya nih ya. Jadi kita mau analisa data ini teman-teman, jumlahnya 200 ya. Gitu. Yuk tonton lagi videonya teman-teman ya. Kita datanya yang ini yang mau kita pakai. Oke. Nah ini datanya teman-teman, nih yang mau kita pakai. Ya ini yang mau kita pakai. Oke. Nah ini ya teman-teman. Jadi datanya kita loading dulu teman-teman ya. Datanya kita loading dulu di sini ya. Kita upload dulu. Nah, ini datanya teman-teman ya. Jadi ini data udah diproses ya. Data udah diproses ya. Oke, open. Oke. Sip, datanya udah di sini ya teman-teman ya. Datanya udah di sini. Kita coba lanjutkan lagi. Oke. Nah, ini kan kita mau proses ini ya. Oke. Ini perintah buat ngebaca si file ini teman-teman ya. Bismillah. Sip, aman ya. Nih, masuk ya. Sip ya. Oke, berarti nah sekarang teman-teman semua kita mau rubah muat data sebagai korpus ya. Yuk apa itu korpus, yuk baca nih ya. Nih. Yuk baca lagi nih apa itu korpusnya nih. Bapak udah ngasih link-link supaya yuk belajar dikit lah apa teorinya gitu kan. Oke, nanti yuk bisa belajar lagi di mata kuliahnya data mining bersama Pak Murnawan ya, data warehouse itu sama Pak Dani Hamdani, kadang suka bahas juga Pak Beni ya. Nah ini teman-teman semua kita lanjut dulu ya, kita mau jadiin korpus nih ini ya, run ya. Oke, aman ya, aman, sip. Nah ini data sudah di loading teman-teman ya, data sudah di loading, dia jadi docs nih. Ini kalau dilihat, nah itu ya udah jadi docs tuh ya. Oke. Udah jadi docs. Oke. Ini hasilnya nih. Nah, ini nih. Ini data ke 200. Nah, bentuknya kayak gini ya, teman-teman. Nah, udahlah, mirip ya dengan yang kita mau ya. Kita lihat ujungnya ini ya. Udah. Kita nggak usah bahas lagi. Oke. Nah, teman-teman, kita mau melakukan yang namanya transformasi teks ya. Ya, jadi
transformasi ini dilakukan menggunakan satu fungsi yang namanya tmap nih teman ya. Jadi fungsinya salah satunya buat sekarang adalah misal untuk mengganti misalnya karakter khusus ya, misalnya mengganti tanda backslash, add apa nih ya, inilah pokoknya ya, dengan spasi teman-teman ya. Ini perintahnya nih. Oke. Ya. Jadi ya kalau ada nemu tanda-tanda seperti ini dibikin spasi teman-teman. Kita kan nggak butuh. Jadi kita mau hapus-hapusin ya. Hapus-hapusin ya. Jadi ini udah mulai cleaning teks sih sebenarnya di sini. Ini memang kalau di buku manual biasanya sebutnya transformasi teks ya. Jadi asalnya ada tanda-tanda simbol, mungkin lebih dari ini teman-teman. Jadi kalau ada simbol-simbol, kalau memang you cek dulu datanya ya. Jadi mungkin ini yang bisa masuk seperti inilah. Nanti bisa tambahin gampang. Jadi kalau ada nemu simbol begini nanti jadi spasi ya. Ada simbol gini jadi spasi. Kalau ada simbol kayak gini jadi spasi. Nah, itu ya. Lanjut teman-teman. Nah, ini pakai tanda beda nih. Ada tanda ini nih ya. Yang kita mau kan ini nih. Oke, kita lanjut Ctrl L dulu ya supaya bersih. Oke. Ya, lanjut. Kita running. Bismillah. Sip. Oke. Ada warning message tapi biarin aja. Sip. Kita bersihin dulu. Oke, teman-teman, kita mulai cleaning text nih ya. Jadi di sini kita mulai start cleaning text ya. Jadi kita mau ada perubahan ya, misalnya perubahan jadi kecil, to lower, pembersihan angka, ya, pembersihan tanda baca nih, pembersihan spasi berlebih ya. Nah, oke. Kita ini agak bisa ke bawah dikit sebenarnya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kita bisa, jadi ini ya teman-teman. Jadi ini semua ini mulai dari dokumen jadi kecil teman-teman. Nanti huruf, jadi si huruf besar, huruf kecil, huruf besar itu bakal dikecilin semua ya. Jadi asalnya kan nanti kan campur tuh tadi tuh ya, asalnya campur kan. Ada yang hurufnya gede, ada huruf kecil. Nah, ini kita bersihin nih ya. Nah ini ya. Kita running. Bismillah. Sip. Udah. Sekarang teman-teman di data tersebut tuh bisa jadi ada tanda bulan ya teman-teman ya. Jadi kalau dicek nih, ini sebenarnya kalau manual ya, ini ntar ini muncul. Nah ini teman-teman. Nah ini baris satu tuh masih ada title teman-teman ya. Jadi ini benar-benar data asli yang kita ambil dari sono ya. Jadi kita nggak bikin edit-edit dulu ya. Nah ini ya teman-teman, you lihat kan nih ada tanggal nih, ada angka, masih ada ini ya. Ini si angka rating ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita nggak butuh. Cuma supaya kamu belajar kalau ada angka dihapus, kalau ada. Nah yang ini yang memang manual nih, si mar ini kan sebenarnya hasil apa ya, hasil ya itu fungsinya kan supaya kita bisa urutkan teman-teman. Jadi kalau misalnya di Excel, kalau teks kan kalau ngurutnya tanggal jadi tanggal itu you harus settingin jadi tag. Kalau you teksnya tanggal itu harus disettingin type-nya tanggal juga teman-teman, supaya you bisa urutin kayak tadi ya yang saya demoin itu ya. Nah ini teman-teman, kita mau hapus ini ya. Nah jadi kita mau hapus ini ya. Ini buatan Bapak nih, termasuk title-nya nih. Ya. Termasuk title-nya nih satu paket nih ya. Paket nih. Ini kalau kita running bak. Nah, itu ya. Ini Ctrl L. Ini kalau kita lihat lagi ini docs itu ya. Kalau kita lihat lagi teman-teman, hasilnya. Nah, ini barisnya hilang. Kan tadi masih ada ya. Nanti kita hapus tuh. Ya, jadi ini sebenarnya baris jadi satu baris kosong sebenarnya. Tapi kan tadi ada tulisan tanggal, suka, komentar ya, itu title daripada CSV-nya tuh. Nah, ini udah hilang teman-teman nih. Tanggalnya udah hilang. Nanti kita beresin semua. Ya, nanti hapus angka. Nah, itu. Jadi hapus angka muncul lagi teman-teman. Nah, ini kita tutup dulu. Yang ini tutup dulu.
Nah, ini hapus angka muncul lagi nih. Jadi ini muncul lagi nih. Ya. Nah, ini muncul lagi. Nah, ini kita run. Dak. Nah, itu ya. Coba kita cek lagi hasilnya. Cek box. Nah, itu ya. Ini penting juga nih. Itu ya. Kita cek tok. Nah, coba lihat. Ini title, udah biarin. Nanti kita hapus teman-teman. Jadi kalau ada data kosong nanti kita hapus. Ada tekniknya ya. Nah, ini udah bersih ya teman-teman. Pak, kenapa kita nggak hapus aja dari Excel? Ya udah nggak apa-apa kan sambil belajar ya. Jadi kita bisa aja berhadapan dengan data. Istilahnya kalau you nariknya pakai coding teman-teman, nggak mungkin lah you edit-edit di jadi kayak kemarin kasusnya ya waktu kita scraping pakai coding kan. Akhirnya kan kita harus paham codingnya bagaimana cara ngebersihinnya. Nah, itulah supaya you belajar teman-teman ya. Nah, ini udah bersih teman-teman ya. Oke ya. Nah, jadi ini saya mau tambahin. Cek data Anda. Apa sudah bersih? Ini ya. Supaya you mau cek ya. Itu data udah bersih. Kecuali yang kosong. Nanti kita cek, itu beda cerita lah. Ya. Oke. Lanjut teman-teman semua. Nah, sekarang teman-teman kita bicara stop word teman-teman ya. Jadi kita bicara stop word ya. Nah, nanti apa itu stop word ya? Stop word adalah setiap kata dalam stop list. Nah, itu ya. Stop list yang disaring, yang dihentikan. Ya, itu bahasanya tuh. Tapi secara umum paling gampang kayak gini lah. Stop word adalah kata umum, common word yang biasanya muncul dalam jumlah besar. Kita nggak butuh kadang-kadang, ya. Adalah, yang misalnya kita nggak butuh kata-kata itu sebenarnya kan kita mau menganalisa yang penting-penting teman-teman ya. Jadi kira-kira yang penting dari buat jadi kata-kata stop word ini. Nah teman-teman semua ini stop word ya. Kita butuh stop wordnya. Nanti you cek aja. Nah atau you baca-baca dulu apa itu yang namanya stop word ya teman-teman ya. Karena studi kasus menggunakan bahasa Indonesia teman-teman ya, maka Anda harus punya koleksi stop word ya. Itu ini ranahnya teman-teman bidang linguistik teman-teman ya. Jadi ini ranahnya teman-teman linguistik ya, mereka yang sebenarnya lebih berhak sebenarnya ya. Jadi di Indonesia sebenarnya ada pihak-pihak tertentu, malah orang luar yang bikin analisanya ya. Saya nggak tahu lah ya, mungkin Bapak nggak nemu ya. Nah ini file yang mau kita up teman-teman, yang kita mau upload ya. Kita cek dulu filenya. Nah, ini ya stop word teman-teman ya. Stop word tuh banyak sebenarnya ya, cuma saya ambil yang paling banyak lah ya. Jadi kalau kita cek dulu teman-teman bagaimana itu stop word ya, you cek aja. Nah ini nih, nah ini kata-kata ini teman-teman kita nggak butuh. Ada, adalah, adanya, ada, put, agak ini ya. Nah ini teman-teman kata-kata ini kita nggak butuh. Nah kalau misalnya di data kamu ada kata-kata seperti ini, kita mau hapus teman-teman, otomatis teman-teman ya. Jadi sampai sekarang sebenarnya ini masih sedikit teman-teman. Saya yakin banyak peneliti-peneliti yang lebih fokus ya, punya yang lebih dari ini teman-teman ya, lebih dari ini ya. Jadi ini memang bukan ranah kita, biarin aja lah ya. Moga nanti tak di share mungkin sama teman-teman yang berkepentingan disiplin ilmunya. Nah kita mau pakai yang kita punya sekarang star 758 teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, oke, kita mau upload. Oke, kita upload dulu teman-teman sini ya. Upload. Oke, choose file. Nah, ini stop word ya. Stop word yang kita punya ya. Nah, upload aja teman-teman ya. Upload aja. Udah kita punya ya. Kita naikin ya teman-teman ya. Nah, ini aja nih. Segini aja lah, barengin ya. Barengin. Sebenarnya yang dua baris ini nggak akan dieksekusikan, ini komentar ya. Biarin aja nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman kita mau eksekusi langsung ya, dimasukin ke variabelnya ya. Run. Oke. Oke, kita
Ctrl L. Oke, selesai. Ya, my stop word ada nih filenya. Oke, teman-teman semua, sekarang kita coba eksekusi ya. Jadi andaikan ada, you bisa cek lah ya, you bisa cek perbedaannya sebelum dan sesudah ya. Jadi sebelum dan sesudah, misalnya sekarang you cek view docs, nah itu ya. Karena variabel yang dipakai dari tadi itu kan si docs ini teman-teman ya. Ini standar. Orang ada yang mau ganti sampai sekarang. Nah teman-teman semua, ya. Jadi kata-katanya itu misalnya yang tadi kita lihat ya. Mana sih? Nyari adalah. Nah ini gini lah. Saya nggak tahu yang mana yang pasti ini sebelum berubah teman-teman ya. Jadi teman-teman cek dulu sebelum berubah begini. Ya kita buka aja beginilah ya sekarang ya. Moga nggak rubah ya. Nah sekarang teman-teman kita coba eksekusi ya. Jadi kita mau remove word nih, remove word berdasarkan apa? Ini udah di remove kan, tadi kita melakukan proses remove ya. Jadi iya tadi udah di remove teman-teman. Jadi ini masih, ini kata-kata sebenarnya udah di remove teman-teman ya. Jadi walau alam lah kadang-kadang sebenarnya stop word kita belum kuat sebenarnya ya. Mungkin Bapak aja nggak nemu yang lebih lengkap lagi teman-teman ya. Nah jadi ini udah dibersihin teman-teman ya, udah dibersihin. Nah sekarang teman-teman mungkin ada kata-kata yang tidak ada di file ini teman-teman ya, maka yuk bisa pakai ini teman-teman ya. Yuk pakai ini ya. Nah ini, jadi yuk tambahin. Oh ternyata di stop word kamu tuh di file stop word kamu tuh ternyata banyak kata yang sebenarnya pengen dihapus sebenarnya. Ya udah, jadi yuk tinggal masukin aja di sini kata-katanya. Nah, jadi kata-kata tinggal masukin aja di sini teh. Nah, ini tinggal tambahin kan ada aplikasi Shopee apa. Nah, ini yuk tambahin aja tuh koma ke belakangnya. Jangan lupa pakai double quote ya. Nah, itu teman-teman kita running. Oke. Nah, yang ini nggak saya pakai ya teman-teman ya. Ada hal yang penting sih ini nih sebenarnya. Text theming nih penting sebenarnya nih. Nah, ini mah lain kali aja lah ya. Nah, kemudian kita mulai masuk ke DTM teman-teman ya. Jadi kita mau build a term document metric ya. Jadi tingkatan Anda naik teman-teman ya ke tingkat yang sangat-sangat tinggi. Nah, apa itu term document metric ya? Coba yuk baca aja lah ini ya. Jadi cara untuk merepresentasikan kata-kata dalam teks sebagai tabel. Nah itu intinya mas sebenarnya. Nanti yuk cek aja baca lagi nih. Ya jadi yuk baca-baca lagi nih si referensinya teman-teman ya. Nah, ini referensinya yuk baca-baca lagi lah ya. Gitu. Oke. Nah teman-teman semua, kita lanjutin codingnya ya. Kita mau bikin metriknya teman-teman ya. Ininya metriknya. Oke. Nah ini metrik teman-teman ya. Ini ya. Nah segini dulu ya. Ini yang headnya belum Bapak eksekusi ya. Belum saya eksekusi. Atau mau bareng-bareng aja ya. Langsung aja ya. Nah sampai head itu kan menghasilkan data teman-teman ya. 50 data pertama sebenarnya ya. Nah ini kalau kita eksekusi ya. Kita eksekusi. Dak. Nah itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman semua, ini adalah hasil analisa sementara. Oke, kita belum melakukan sentimen analisis ya. Cuma ini bahwa kata lambat ini muncul 55 kali, teman-teman. 65 kali. Juara dia. Pengiriman ini 55 kali. Nah, di sini sebenarnya dengan akal Anda, teman-teman, lambat ini kira-kira apa? Ada positif atau negatif? Ya. Positif negatif. Ya. Nah, nanti Anda pasti oh Pak, lambat itu sebenarnya kecenderungannya negatif, Pak. Oh ya wes, berarti negatif. Pengiriman, Bang ya, pengiriman. Nah, pengiriman ya kita nggak tahu ya sebenarnya, nanti kita bisa lihat korelasi datanya, korelasi katanya sebenarnya. Jadi yang menggunakan kata pengiriman tuh apa aja. Nah, tapi di sini
pengiriman ini terkategori sebagai kata-kata tergantung nantinya teman-teman ya. Jadi nanti kecenderungannya dia kemana banyaknya ya. Satu kalimat itu satu kalimat orang ini berkata negatif dari awal sampai akhir kan bisa ya. Jadi dia bicara review aplikasinya jelek banget, lambat banget, susah diunduh, bikin komputer saya ngeheng. Nah, itu tuh. Itu kalimat dari awal sampai akhir ketidakpuasan ya. Tanda kutip negatif teman-teman ya. Bisa jadi dia positif dari awal sampai akhir. Aduh, aplikasinya keren, layarnya hebat, helpdesk-nya luar biasa. Nah, itu kan berarti kata-katanya positif teman-teman. Bisa jadi kata-katanya netral. Jadi netral. Netral itu agak pusing. Bisa jadi dia berkata positif di depan, negatif di belakang. Netral ya. Netral. Ini layanannya kok buruk banget ya. Saya telepon nggak diangkat-angkat. Tapi sebenarnya marketplace-nya banyak diskonnya sih. Nah, itu kan sebenarnya orang tuh di tengah ya. Di satu sisi dia tidak suka, di sisi lain dia suka. Atau di awal bisa jadi ya, di awal. Sebenarnya saya suka banget yang namanya marketplace ini. Pokoknya the best banget lah. Layanannya hebat, nomor 1. Sayang lambat banget app-nya. Nah, misalnya gitu ya. Jadi, nah itu tuh dia netral sebenarnya. Nanti kita lihat skornya sebenarnya. Lihat skornya arahnya kemana. Nah, ini teman-teman sebenarnya kalau you nggak suka ini masih bisa dihapus teman-teman. Kayak tadi remove ya. Special remove yang kayak tadi tuh ya. Nanti kita bahas lagi lah dibahas ya. Jadi kalau yang di sini mah kita masih nyampur sebenarnya. Jadi kalau you melakukan riset sentiment analysis tidak semudah ini sebenarnya. Karena yang paling berat itu sebenarnya berat banget sebenarnya ya. Jadi bukan di coding sih. Kalau di coding jelas berat lah ya. Tidak ada yang namanya coding tidak berat teman-teman ya. Berat sebenarnya. Apalagi buat teman-teman di luar dunia IT sebenarnya. Cuma sebenarnya ketika menganalisa kualitatif seperti ini ranahnya teman-teman linguistik sebenarnya ya, ranahnya. Tapi yang penting kita coba jalanin dulu lah sebisa kita ya teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini 50 data karena yang dimuncul cuma 50. Kalau you mau liatin semuanya berarti you pakai ini aja ya. Nah, gitu kan. Atau tulis D juga muncul semua tuh teman. Ini Ctrl L dulu ya. Jadi kalau you tulis D begini nih, nah itu datanya muncul semua tuh. Nah, itu tuh ya. Datanya muncul semua teman-teman. Sampai yang paling sedikit itu adalah yang nggak tahu yang dua kata ini banyak nih. Atau you mau pakai ini bisa. Nah, ini ya. Nah, ini kalau tak munculin ini jadi table sih. Kalau kayak gini kita bisa copy ke apa? Kalau kita copy ke Excel ini jadi ini teman-teman. Jadi kalau ini tak copy ke ini ya. Kalau kamu copy kayak gini nih teman-teman, copy gitu ya. Ini terus paste di spreadsheet itu jadi tabel langsung. Nah, ini teman-teman, jadi sebenarnya dari sini udah bukan ketebak ya. Jadi udah terklasifikasi buat sementara ya bahwa kata paling banyak itu lambat 65 kata ya. Pengiriman 55, memiliki walau alam nih 43 ya. Kali, nah ini ya. Orang nih banyak pakai kali ya. Sebenarnya helpdesk-nya agak susah telepon ya, kali gitu misalnya gitu ya. Gitu ya teman-teman semua. Nah, ini semua kata ya. Jadi tadi kan kita menganalisa hampir 200 baris ya. Nah, tapi dari 200 baris itu teman-teman sebenarnya itu yang terjadi adalah ada 1156 kata teman-teman ya. Kata. Bukan. Ada ini katanya lebih banyak, jelas lebih banyak. Cuma ini total ini ada 1156 ya. Nah, ini nih ya. Nah, ini sampai bawah gitu kan ya. Sampai bawahnya sama ya. Ini ada yang satu-satu di sini, kok nggak ada yang satu-satu. Nah, ini tuh muncul. Walau alam teman, kebanyakan kayaknya teman-teman ya. Nah, ini kebanyakan. Jadi dia cuma sampai sini aja nih. Ya, kalau ini bisa sampai sini nih. Ya, jadi ada yang satu kata ya. Jadi penjelasan. Nah, ini kan kata formal banget ya. Kalau orang ngomong pakai penjelasan. Membungkus, kasar, walau alam ini yang dibayangin kita apalah. Bermerek, waduh, linguistik tuh ilmu kualitatif itu sebenarnya lebih rumit daripada kuantitatif teman-teman ya. Saya ini sangat menghormatin, saya ini orang kuantitatif teman-teman, tapi saya sangat menghormatin teman-teman di bidang kuantitatif ya. Itu ilmunya lebih kompleks.
kompleks dibanding kita, teman-teman ya. Oke, sekarang lihat ya. Sampai sini data sudah dibersihkan, dikonversi ya. Tapi belum ini ya, tapi belum melakukan klasifikasi sentimen analisis, teman-teman ya. Tapi kita coba dulu visualisasinya ya. Jadi kita coba bikin data visualisasi pertama nih, teman-teman ya. Nah, kita keluarin viewernya ya, seperti biasa. Oh ya, teman-teman, jangan lupa simpan, amankan data Anda. Nah, ini juga ya. Nah, liur game. Ini air data, teman-teman ya. Gitu. Pas, simpan. Nah, itu ya. Oke. Coba kita lihat dulu sebelum sentimen analisis, kita kan udah punya datanya barusan ya. Jadi kita coba lihat, tadi kan ada 1152 kata yang muncul ya. Coba kita ambil 200 dulu ya. Jadi kita lihat kalau 200 kira-kira yang paling muncul tuh kata apa sebenarnya. Nah, ini kita coba munculkan dulu. Bismillah. Sip. Wah, itu. Bener. Yang paling gede itu kata lambat. Pengiriman. Buruk. Produk kali barang voucher. Tapi ini masih nyampur, teman-teman. Jadi apakah mana yang kata positif, negatif, netral, ini masih nyampur, teman-teman. Nanti kita pisahkan, teman-teman ya, dengan knowledge yang ada ya. Jangan lupa, teman-teman, tidak ada benar salah di sini ya. Ini niatnya dalam penelitian, teman-teman. Niatnya penelitian, niatin dengan baik bahwa ini buat kebaikan semua orang, teman-teman ya. Karena kalau aplikasi hebat tuh selalu mendengar curahan, curcornya atau saran-sarannya para usernya, teman-teman. Walaupun kadang-kadang review itu kadang-kadang ada yang bisa dipahami secara akal, ada yang susah dipahami, teman-teman. Ini orang ngomong apa gitu ya. Udah biarin lah, teman-teman. Ini kita negara demokrasi. Semua orang boleh bicara, tapi bicaralah yang benar, teman-teman ya. Jadi ingat ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, bila Anda tidak bisa berkata benar ya dan baik, lebih baik diam, teman-teman, alias cicing. Maaf ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, jadi sekarang ini udah kita punya ya. Jadi kita mau lakukan penyimpanan dulu, teman-teman ya. Jadi kita simpan dulu nih ya. Jadi hasil pembersihan itu kita simpan ke suatu file namanya hasil cleaning tag CSV. Jadi hasil cleaning tag CSV ini adalah hasil yang udah bersih ya, teman-teman ya. Hasil yang udah bersih ya. Hasil bersih buat sementara ya. Jangan gembira dulu, teman-teman ya. Kita belum tapi alhamdulillah lah, segini kan yuk berarti udah loncat-loncatan ya. Oke, kita coba running. Oke. Hasilnya udah muncul ya. Nih, ini filenya nih. Ini bisa kita lihat, teman-teman. Ini diklik kiri, view file ya. Nah, ini nih hasilnya nih. Ini hasilnya, teman-teman, sebenarnya masih belum bersih ya. Nah, itu ya. Jadi kita coba bersihin lagi, teman-teman ya. Jadi kita coba bersihin lagi. Nah, oke. Nanti kita bersihin lagi. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Jadi kita udah punya lah yang buat sementara, teman-teman. Segini mah udah mulai oke lah. Udah mulai oke ya. Jadi ini mulai oke lah. Ini mulai oke, teman-teman. Nanti kita bersihin lagi nih. Nah, tetap kita harus bersihin. Nah, ini kita bersihin. Ini kita butuh nih. Ini bersihin. Nah, ini kayak gini kita bersihin. Pokoknya nanti cuma ini doang. Pak, manual ya, Pak. Track manual mah gampang ya, Pak. Kita mau jebret-jebret, teman-teman. Ya kalau you nanganin datanya 1 juta rekod gimana? Ya masih 200. Bisa manual gitu kan. Kalau you handling ribuan gimana, teman-teman ya. You harus cerdas, harus pintar ya. Kita. Oke, lanjut ya, teman-teman. Oke, kita bersihin dulu si konsolnya, Ctrl L ya. Nah, sekarang sebenarnya di bawah dibahas lagi, teman-teman. Tapi sedikit kita coba analisa, teman-teman ya. Dengan perintah ini, teman-teman, kita mau ngetes nih ya. Sebenarnya kata yang jadi ada satu kata misalnya pengiriman. Ini kita mau ngetes kata yang muncul lebih daripada 5 kali misalnya. Ya, coba you bilang ya. Nah, ini ya. Ini kalau kita tes itu. Nah, ini adalah ada 209, teman-teman. Jadi ada kalau
209 kata yang muncul lebih daripada 5 kali. Coba kita clear dulu. Nah, you bisa aja misalnya pengen tahu kata yang muncul lebih daripada 25. Nah, ini kata-kata yang muncul dari 25 kali. Naikin lagi teman-teman. Kata-kata yang muncul lebih daripada 50 kali. Lebih daripada minimal 50. Ada 2. Sebenarnya kita tahu ya. Tadi ini kan 65 ya. Kalau ini 55 ya gitu ya. Ini 55 nih. Makanya kalau kita bilang 56 kayaknya si pengiriman nggak masuk kalau nggak salah ya. Bener ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau mau dicari manual ya. Nah, kemudian kita mau nyari kata, ini kita mau nyari ada satu kata nih namanya buruk. Nah, kita pengen tahu sebenarnya kan orang tuh kan bikin kalimatnya kan ngerangkai teman-teman. Sebenarnya layanannya buruk banget ya. Saya tuh nggak seneng deh ya sama helpdesk-nya. Tapi saya suka sih diskonnya banyak, videonya keren-keren gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi kita mau tahu sebenarnya si kata buruk ini, tadi saya ada kata buruknya sih. Lupa ya. Ada kan ya, layanannya buruk banget. Nah, jadi si kata buruk itu tersambung dengan kata-kata apa aja ya. Nah, jadi kita mau menganalisis hubungan antar istilah. Nah, kita mau cari korelasi sebenarnya ya. Nah, ini perintahnya nih. Asosiasi bahasanya tuh ya, asosiasi. Ini perintahnya nih. Jadi kata buruk, contoh di sini kata buruk ya. Ini kata buruk ini, berarti kata buruk ini berkaitan dengan pengalaman, satu-satunya, apapun. Nah, gitu ya. Pak, di kata yang mana? Ini harus dicari lagi teman-teman ya, harus cari lagi ya. Tapi paling besar itu berkaitan dengan semua orang pasti nulis kata dengan kata pengalaman buruk, ini paling tinggi nih. Jadi, saya ini punya pengalaman buruk dengan helpdesk-nya. Nah, gitu kan ya. Atau, aduh gimana ya, sebenarnya saya suka banget sama aplikasinya. Cuma saya tuh punya pengalaman buruk dengan aplikasinya lambat banget gitu kan. Nah, itu ya. Gitu. Jadi, kata ini tuh selalu muncul. Jadi, dia menjadi pengalaman buruk. Nah, buat seorang buat seorang CIO, buat seorang CEO kan butuh ya. Jadi sebenarnya harus menjadi perhatian teman-teman. Harus jadi perhatian ya. Jangan sampai ya biasalah komentar satu kan kita mungkin sukses 1 juta customer semuanya ya, nggak ada yang komplain ya. Tapi gara-gara satu komplain yang 1 juta kurang 1 itu jadi kacau semua teman-teman. Ya salah itu Mbak ya. Jadi harus di handling teman-teman. Oke, kita clear dulu. Nah, ini teman-teman ya, ini buat menjalankan data tadi udah ya ini Mas sebenarnya. Tadi udah sebenarnya. Jadi 25 kata ini yang muncul ini nih. Ya, jadi kalau ini kan 25 kata nih, lambat, tapi ini masih campur teman-teman ya. Ini campur ya. Jadi kita masih belum melakukan sentimen analisis ya. Jadi nah, ini kayak kita mau lakukan DV lagi nih ya. Kita melakukan DV lagi. Ini kita eksekusi nih. Nah, ini kan 25 kata ya. Sekarang case-nya memang 25 kata. Jadi kita kata-kata ayo wes lah. Kata-kata yang paling sering muncul ya, biarin lah ya. Maaf ya teman-teman ya. Enggak YD. Nah, ini teman-teman. Ya, lambat, pengiriman, memiliki. Kan kita tahu tadi ya 2 kata itu. Tapi ini belum kita lakukan sentimen analis teman-teman. Belum ya. Ini juga bisa kita running lebih berwarna ya, ini ya. Nah, ini klasifikasi yang biru. Ini nih, ini yang 5 pertama nih, ini bagi 5 sih. Nah, itu ini teman-teman kata-kata yang paling sering muncul ya. Nah, jadi pada dasarnya itu kita melakukan cleaning selesai teman-teman ya. Sekarang kita masuk di sentimen analisisnya teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke situ. Pekerjaan kita masih panjang teman-teman ya. Tapi ini alhamdulillah kita udah 200 baris dengan cepat sekali teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman semua, ini kita mau sentimen analisis, mana kata positif, mana kata negatif, netral dan negatif. Ini negatifnya mana? Negatif depan nih. Salah nih. Negatif. Nah, itu ya. Negatif teman-teman ya. Nah, setelah diproses pembersihan dan konversi. Konversinya udah ada barusan ya. Kita udah punya nih hasilnya, hasil cleaning text-nya ya.
Nah, di sini kita akan memilah kata atau kalimat yang masuk sebagai kata atau kalimat positif atau negatif atau netral. Loh, kok kalimat? Ya karena kadang-kadang dia membentuk kata, teman-teman ya. Membentuk kata. Nanti kita lihat dulu lah ya. Oke, kita udah punya file ini kan, kita naikin lagi teman-teman. Nah, kita naikin pakai ini ya. Kita naikin ya. Ini kita clear dulu lah supaya bersih. Kita naikin dulu kalimat 2 ya. Next. Ini kalimat 2 nih. Sama ya, masih 201 observation. Nah, ini proses scoringnya teman-teman. Oke, ini proses scoringnya. Proses scoring ini teman-teman, kita butuh data. Proses loading file, kata atau kalimat positif, negatif ke variabel. Nah, teman-teman, berarti kita butuh yang namanya kata atau kalimat positif dan negatif. Jangan lupa, ini bukan bidang kita, teman-teman. Sebenarnya bidang teman-teman di bidang linguistik ya, gitu ya. Jadi orang yang memang ngerti disiplin ilmunya lah ya. Kita mah cuma tahu cara ngejalanin algoritmanya aja, teman-teman. Paling nambah-nambahin dikit lah gitu ya. Nah, things gitu ya. Gitu. Itu algoritmanya sebenarnya boleh-boleh di sana ya. Bikin sebenarnya. Orang kita juga banyak yang bikin, teman-teman. Di ITB saya ada Ayu dulu ya, startnya itu text mining. Teman-teman semua, kita lihat dulu datanya ya. Nah, jadi teman-teman kita butuh kata positif, kita butuh kata negatif ya. Ini kita lihat dulu kata positifnya ya. Kata positifnya kita lihat dulu. Nah, ini kata positif teman-teman. Jadi kalau ini hasil analisa orang teman-teman ya. Jadi ada sih ya. Miss Chu yaitu dari, malah ada orang dari luar dulu yang menganalisa ini ya. Orang-orang kota insya Allah ini tambahin teman-teman ya. Ini juga hasil. Nah, ini kata-kata yang sebenarnya kata-katanya itu positif teman-teman ya, positif ya, positif ya. Ini kan dua kata teman-teman, lebih baik, lebih cepat, lebih dikenal, lebih disukai, lebih hangat. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman semua ya. Nah, ini teman-teman semua ya. Ini kata-kata positif teman-teman. Jumlahnya sekitar 1182. Coba kita lihat kata negatif. Kata negatif berdasarkan bahasa Indonesia teman-teman. Jangan lupa ini bukan benar salah teman-teman. Ini masih bergerak lah sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kelihatan dia udah 2 kali nih. 2400 teman-teman. Nah, ini 1000. Jadi kata negatif ini 2 kali kata positif teman-teman ya, 2 kali kata positif ya. Jadi kata negatif itu, tapi bukan di kita aja teman-teman. Jadi di bahasa Inggris aja sebenarnya banyak ya. You bisa lihat tuh, positif di bahasa Inggris cuma 18 kilo, negatif 43 kilo teman-teman. Ya itulah dunia manusia teman-teman. Jadi kalau ngomongin sentimen itu kan, sentimen itu human world banget teman-teman ya, human world banget. Saya doain kamu jadi orang-orang baik. Belajar menahan diri untuk sesuatu teman-teman ya. Jangan zolim, jadi orang baik lah teman-teman. Orang jujur itu hebat teman-teman ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris aja dia 2 kali nih teman-teman ya. 43, banyak banget. Bahasa Inggrisnya lebih kompleks banget lah. Jadi kalau pengen lihat kata-kata negatif bahasa Inggris ada di sini. Banyak lah teman-teman ya. Oke. Lanjut teman-teman. Lanjut. Nah, jadi kata negatif ini banyak banget tuh teman-teman, sampai 2000. Wah, 1000 aja masih lewat tuh. Ah, itu memfitnah, memihak. Wah, ini mencucut. Nah, itu mencelek. Teman-teman, ini bukan ranah kita, teman-teman. Ini ranahnya teman-teman dunia linguistik ya, gitu ya. Negatif sendiri, ocehan, ogah-ogahan, omong kosong. Wah, ini kata negatif teman-teman. Jadi hati-hati dengan ini teman-teman ya, hati-hati. Aduh, itu kata-katanya ada yang kurang bagus lagi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi bagusnya kalau you penelitiannya resmi, pastikan ini sumbernya dari sumber yang bisa dipercaya. Ada teman-teman yang fokus meneliti ini teman-teman ya. Ada fokus ya. Jadi ini lihat 2000 lewat teman-teman. Lah tadi cuma 1000, ini 2000 aja masih gerak terus tuh sampai 2400 kata ya. Nah, ini pakai 2 kata nih, tak ada artinya, tak bahagia, tak baik, tak berarti, tak biasa, tak dihargai. Saya ini udah nelfon help desk, hubungi, udah saya WA, udah saya telepon, saya chat,
saya tidak dibalas, saya tak dihargai, gitu kan. Nah itu ya, jadi manusia ini kompleks, saling menghormati teman-teman ya, saling menghormati ya, hati-hati dengan Sarah, teman-teman. Saling menghormati lah teman-teman ya, pokoknya hati-hatilah ya, hati, jangan bikin masalah teman-teman. Semuanya harus jadi orang baik teman-teman ya, belajar nahan diri, semuanya ya, belajar nahan diri teman-teman buat kebaikan kita semua. Oke, lanjut teman-teman. Jadi filenya udah punya ya. Nah, kita loading dulu nih filenya nih. Kita loading dulu deh. Ini upload dulu filenya. Nah, ini filenya. Nah, ini ya teman-teman ya, satu-satu yang positif dulu. Sip. Naik ya, ini positif udah naik. Sekalian aja ya, kita upload yang negatif. Pak, yang netral nggak ada. Netral itu pengurangan ya, nanti pengurangan skor teman-teman ya, pengurangan skor akhirnya ini terkategori sebagai netral teman-teman ya. Itu saya bilang bisa jadi orang tuh ngomong panjang banget gitu kan, panjang banget berkaitan dengan jadi 5-7 kata positif, 3 negatif. Nah itu orang bisa netral tuh ya, atau misalnya 6 kata positif, 4 negatif, netral. Atau 5-5 misalnya, 5-nya itu. Jadi dia tuh tidak masuk ke positif, tidak masuk ke negatif, dia netral. Itu negatif yang belum upload deh. Negatif ya, kita open ya. Open. Sip, negatif masuk. Sip. Oke, kita mulai scan teman-teman ya. Nanti kita mulai scan. Kita scan dulu file ini nih, 2 ini perintahnya nih. Nah, jadi nanti masuk ke variabel itu tuh, positif negatif ya, jangan lupa ya, gitu ya. Jadi variabel positif negatif bakal nyimpen semua ini ya. Kita run, sip. Wah, you kan bisa lihat tuh ya, kata negatif tuh banyak banget teman-teman ya, nyampe 3000. Nampak tadi cuma 2000 ya. Walau alam lah, dicek lagi ya teman-teman ya. Nah, negatif positifnya udah maju ya teman-teman. Bener teman-teman nih. Ya, lebih banyak, mungkin kitanya nggak teliti tadi lihat ya, lupa. Oke, lanjut. Nah, terus teman-teman bisa jadi ada kata-kata yang sebenarnya tidak ada di file ini. You bisa tambahin teman-teman ya. Pas kamu cek, kamu lihat ternyata nggak ada kata yang saya mau, misalnya tidak, misalnya kata positif itu baik, luar biasa. Nah itu yuk tambahin di sini teman-teman. Atau kata negatif, kata positif ya, positif, baik, luar biasa. Kata negatif, jelek, busuk. Nah itu yuk bisa tambahin teman-teman ya. Itu cara nambahinnya begini sebenarnya. Nah ini teman-teman ya, kalau yuk mau nambahin ya, kalau yuk mau nambahin misalnya seperti ini. Nah teman-teman semua, ini kita mulai menerapkan algoritma penilaian sentisisnya, sentimen analisisnya teman-teman. You bisa baca-baca ini nih. Oke, ya ini bisa baca-baca webnya ini nih ya, nanti ya. Banyak orang ngebahas, tapi kadang-kadang algoritmanya sama teman-teman ya, algoritmanya sama ya. Dari sini you kita pakai sip ya. Nah itu, ini kita bersihin dulu dah, Ctrl L ya. Ini agak ke bawahin dulu supaya kelihatan ujungnya. Mana ujungnya teh? Ini panjang teman-teman. Yuk sip, sipnya ditahan ya. Nah ini nih, ini algoritmanya teman. Sebenarnya ya supaya kamu nggak salah. Nah ini sampai sini ya. Nah ini ya sampai sini ya. Nah ini algoritmanya teman-teman ya. Jadi algoritmanya ini macam-macam nih ya. Misalnya vektor kalimat PLYR akan menangani daftar ya, atau value sebagai L. Nah ini nih, inginkan serangan skor sederhana kembali, jadi akan digunakan LAPLY. Nah itu ya. Nah itu ya. Bersihkan kalimat dengan pengganti global berbasis reject ya. Reject ini regular expression teman-teman ya. Coba yuk baca-baca lagi apa itu regular expression. Ini saya kasih komentar-komentar teman-teman. Ini Bapak ambil dari orang yang punya teman-teman ya, dari luar lah ya, saya terjemahin teman-teman ya. Udahlah, buat sekarang kita langsung jebret aja teman-teman ya. Dari situ, dari 234 sampai ke
277 sampai hasilnya muncul nih. Kita jalanin. Jebret. Oke, ini udah muncul teman-teman, bersih ya. Mantap ya. Nah, ini teman-teman. Jadi 0 ini netral. Nih. 0 ini netral. Yang kosong aja dia nggak netral. Nanti kita hapus ini teman-teman. Gampang, gampang. Ya, karena ada yang kosong. Ini kan dulu apa ya? Ini title ya. Di bawah juga kadang suka ada data kosong. Nah, yang negatif-negatif ini ya teman-teman. Negatif ya. Kalau yang minus-minus, sorry. Yang minus-minus ini negatif ya. Kalimat negatif, kata negatif ya. Ini kalimat negatif nih. Itu. Pengguna belanja online, kerugian belanja. Ini sistemnya mengerikan. Wah, kata mengerikan muncul. Membeku, apa tuh ya gitu kan ya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi kalau 0 dia negatif ya. Jadi teman-teman kadang-kadang ini masih bisa harus dianalisa lagi ya. Lambat, bug, tertentu, menjengkelkan. Nah, itu. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau yang angkanya 1 berarti udah mulai positif. 3 nih, ini positif teman-teman ya. Nah, itu. Jadi 0 ini netral ya. Jadi ini udah dikasih skor nih ya. Jadi mana kalimat yang dianggap sebagai kalimat positif, negatif ya teman-teman. Nah, kadang-kadang ada yang kosong. Sebenarnya yang kosong ini sebenarnya dari datanya aja awalnya udah kosong teman-teman ya. Nanti kita hapus. Ada tekniknya ya. Nah, ini udah muncul semuanya teman-teman tuh. Aduh, ini udah muncul. Ini yang kosong-kosong ini kita hapusin nanti teman-teman. Kita hapusin nanti ya. Oke, hasil udah muncul. Prosesnya belum selesai teman-teman. Kita kasih ini teman-teman. Jadi kita kasih skor dulu ya. Jadi kita kasih klasifikasi ya. Jadi ini perintah untuk membuat kolom baru ya. Tadi kan cuma 2 kolom tuh. Nanti ada kolom ketiga, nanti bakal ngisi kalau skornya kurang dari 0 negatif teman-teman, skornya 0 netral, kalau bukan kurang dari 0 bukan sama dengan 0 maka positif. Oke, kita lihatlah hasilnya ya. Oke, nah ini teman-teman udah kelihatan ya. Jadi memang yang minus-minus ini negatif teman-teman ya. Yang 0 ini netral. Ini positif nih, positif 1 positif. Ini positif lah. Di positif tuh ada 4 positif. Nah, ini positif ada ya. Positif ada tetap ya. Tapi kita masih punya masalah. Ini yang kosong-kosong ini kita harus hapus teman-teman. Nanti kamu kalau bikin scoring gitu ya. Jadi hapus aja lah ya supaya bersih lah gitu ya. Oke, ini udah muncul. Oke. Nah, teman-teman kita coba pindahin ya, pindahin. Tadi kan urutannya gini kan. Skor, teks, klasifikasi. Nah, itu. Sekarang kita tuker ya. Jadi tuker jadi begini nih. Nah, ini tuh sebenarnya buat nuker kolom. Nah, nuker kolom ya. Jadi kalau mau lihat perbedaannya gini, teman-teman. Kalau you blocking ya. Ini kan asalnya begini nih. Skor, teks, klasifikasi ya. Nah, sekarang kita pakai perintah ini. Nah, sekalian ke bawah sini teman-teman. Nah, yang bawahnya write ya. Jadi ini kita udah punya hasilnya. Hasilnya kita tulis di satu file yang namanya hasil sentimen post. Jadi ini masih gabungan. Hasil sentimen post ini positif ya. Net ini netral, ini negatif ya. CSV nanti ada filenya. Nah, sambil nanti kita lihat dulu ininya apa. Jadi geser teman-teman ya. Jadi yang tadi asalnya skor teks klasifikasi, yang ini kita geser di klasifikasi skor teks. Nah, itu you butuh perintah sederhana banget, cuma gini doang gitu kan. Tapi dipindahin ke variabel baru. Pokoknya modalnya cuma belajar algoritma dasar aja, pasti you udah jago ini teman-teman. Ketemu titik koma ya, bebas ya. Oh teman, ini udah ada ya. Nih filenya ya, nih. Ini kalau you buka, ini adalah, tapi ini kata masih campur. Ya, jadi bukan campur. Ini semuanya oh ini harusnya dihapus ya. Jadi ini tuh teman-teman kata-kata yang masih, ini sentimennya udah muncul ya. Hasil sentimennya ini teman-teman ya. Hasil sentimen ini udah dikasih skor, udah dikasih klasifikasinya juga netral, negatif ya. Udah kelihatan lah kalau dia angkanya negatif kayak gini nih. Ini negatif lah gitu ya. Nah, sekarang teman-teman semua kita lanjut dulu ya. Nah, tadi kan
kita lihat ada yang ini ya teman-teman ya. Ada ini kalau lihat datanya dulu nih, kita view datanya dulu ya. Jadi kita mau remove nih nilai-nilai yang kosong teman-teman, yang NA ya. Nah kita mau, yuk kalau mau belajar sinilah. Ini referensinya nih. Cek dahulu benar tidak ada beberapa isi di kolom teks komentar yang kosong. Gitu kan. Khususnya yang klasifikasi netral tuh ya, itu nggak penting tuh, ngapain gitu kan di situ ya. Nah ini kalau kita lihat dulu teman-teman. Nah ini kan kita mau hapus nih. Nah ini kan kosong, ngapain teman-teman? Teksnya kosong ya. Di bawah juga ada beberapa lagi. Nah ini kosong. Ini dari datanya. Kita bisa aja sih hapus manual atau pakai fungsi di spreadsheet ya, di Excel kamu bisa ya. Tapi kan kalau datanya jutaan teman-teman, ngapain kamu manual, bener nggak ya? Oke, kita mau hapus ya karena polanya sama ya, ini kosong nih. Jadi bapak itu bakal nyari kalau teksnya kosong. Ini kan kolom ini namanya teks. Kalau teksnya kosong maka saya akan isi jadi NA, kalau dia NA saya hapus. Nah itu ya, itu logikanya sebenarnya tuh. Nah jadi kita mau lakukan ini nih. Kalau datanya kosong saya akan jadiin isinya NA. Kalau dia kemudian saya hapus. Biasanya itu perintah buat hapus tuh ya. Terus saya isi ulang lagi, tampilkan. Nah, ini yuk kita jalanin bareng-bareng. Jadi kita write ulang teman-teman ya. Write ulang. Nah, sambil dilihatin bener nggak kehapus. Oh bersih ya teman-teman, nggak ada tuh. Ya. Bersih ya. Nah itu bersih ya. Nah itu bersih ya. Sebenarnya entries-nya ngurangin tuh. Jadi 155 baris sebenarnya. Ini ya tidak benar ya. Jadi 155 baris ini. Nah, oke. Jadi kita udah punya ya baris ya teman-teman. Jadi mungkin waktu Bapak narik itu ya kadang-kadang walau alam pas scrapingnya sih ya. Pas scrapingnya itu kok ada kosong. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi realnya sebenarnya cuma 155 data ya sebenarnya ya. Jadi kalau buat penelitian kan minimal ya bagusnya sih 200 ke atas teman-teman ya. Jadi yuk harusnya 5 tahun, nah itu barulah. Kemarin kan waktu you nonton video yang web scraping itu kan kita pegal ya teman-teman. Karena sekali muncul dia tuh kan 200 komentar, 200 komentar. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita coba ini ya teman-teman ya, kita buat grafik perbandingannya nih. Buat grafik skor perbandingan antara positif negatif. Nah, ya, jadi buat pivotnya sebenarnya bisa aja yuk bikin pakai. Jadi tadi kan filenya udah muncul teman-teman. Filenya ini kan. Nah, ini yuk tinggal unduh aja filenya teman-teman ya. Ini filenya tinggal kamu unduh teman-teman ya. Nanti file ini kamu edit pakai Excel. You bisa bikin yang namanya transform pivotnya gitu ya. Apa pivot angke dia tuh letak apa namanya. Nah, coba lihatlah hasilnya teman-teman ya. Kita butuh library nih. Nah ini teman-teman, kita butuh library ini. Lihat view datanya dulu. Tadi kita udah lihat ya. Oke, kita butuh library ini ya. Ini library-nya kita butuh. Kita run. Ini bersihin dulu lah supaya bersih mejanya, meja kerjanya. Library ggplot running. Oke, aman ya karena kita udah punya di atas ya. Coba kita cek datanya dulu. Jadi kan you tahu tadi datanya ini kan. Ini datanya. Nah, sebenarnya sederhana banget. Lebih kompleks you analisa bioskop film itu ya. Waktu you analisa film tuh kan lebih kompleks teman-teman. Kolomnya kan lebih banyak. Ini kan cuma 3 aja. Cuma yang bikin kompleks tuh ini sebenarnya. Memang analisanya kan kita analisa word analysis ya, text mining teman-teman. Ini nih kata-kata itu. Nah, ini kata-katanya kita udah punya ya. Ini datanya udah ada. Oke, kok kita coba lihat hasilnya teman-teman. Coba kita lihat pakai ini dulu. Ini ya. Coba kita lihat. Tak. Oke. Ini teman-teman semua, ini ada masalah. Biarinlah. Nah, ini teman-teman semua bisa kelihatan bahwa sebenarnya kata negatif lebih banyak. Ya. Kata negatif lebih banyak. Positif lebih sedikit. Nanti kayak you bisa bikin tabelnya lagi ya teman-teman ya dari data yang ini. Dari data yang ini ya, nih yang ini ya. Ini you bisa cek lagi lah nanti bisa. Jadi ini kita bisa lihat bahwa ternyata data yang kita punya itu
orang lebih banyak berkata negatif dibanding positifnya, teman-teman ya. Tapi jangan dulu, tenang dulu teman-teman ya. Ini dikit banget skornya sebenarnya ya. Dikit banget. Ini cuma segini, ini negatifnya banget. 3 kali lipat ya teman-teman ya. 3 kali lipat. Ya gitu. Tapi ya ini kan cuma 90 kasus dari 1 juta customer sebenarnya. Bener nggak? Ya, Shopee itu luar biasa ya. Customernya 1 juta, yang komplain 90. Tapi kan komplain 90 itu bisa telinga kita, telinga CEO perih teman-teman. Nah, jadi kita harus tetap serius. Ya. Jadi korporasi yang bagus itu adalah korporasi yang sangat sensitif terhadap customernya teman-teman. Walaupun reviewnya bisa masih kita bikin nggak ngerti ngomong apa gitu kan. Tapi ya, itulah manusia teman-teman. Manusia ini makhluk luar biasa. Saya doain Anda jadi orang baik, selalu berkata benar dan baik teman-teman. Oke, kita coba lihat yang lain. Sekitaran ya. Sebarannya kita bersihin dulu. Nah ini teman-teman, jadi memang bisa kelihatan ya. Jadi dari ini garis 0 ya. Jadi yang 0 tuh segini nih ya, segini nih ya. Jadi ini sekitar 15 sih sebenarnya. 15 nih. 15. Jadi 0 tuh ada 15. Ini ada 15 baris mungkin ya. Ada 15 review ya. Jadi yang dianggap netral tuh hanya 15 review ya. Untuk yang positif macam-macam ya, macam-macam ya. Jadi macam-macam karena tingkatannya beda-beda ya. Jadi yang skornya mungkin ini sekitar skor 8 kali di sini ya. Ini skor 8 ya, skor 8. Skor 8. Duh, Bapak lupa skor nama dihandap. Iya mah banyak kan dia mah. Ya ini banyaknya sih ada 8. Ini skor ini yang ini mungkin nilainya sekitar 1 2 1 2 3 5-nya. Ya mungkin 1 2 3 4 5. Ini berapa sih? Nah, teman-teman, ini angkanya ya. Anggaplah angka sabaraha ya skornya di. Nah, ini ada 10 orang, teman-teman ya, ada 10 orang. Tapi teman-teman yang dianggap sebagai menyedihkan, jadi benar-benar katanya negatif banget gitu karena skornya tinggi gitu kan. Jadi ini kan kalau dari sini kan minusnya tambah tinggi nih ya gitu kan ya. Ini minusnya tambah tinggi nih sedikit sebenarnya ya. Jadi yang jadi kalau you analisa seperti ini kan sebenarnya kelas tetap aja you harus secara kualitatif deskriptif teman-teman menjelaskannya ya. Jadi you harus paham. Jadi sebenarnya kalau menurut Bapak yang sebenarnya orang yang bicara negatif parah tuh sedikit banget sebenarnya. Karena areanya masih di sini teman-teman ya. Jadi yang ini kan setengah lah kali ya. Setengah ya, angkanya berapa sih tengah ini 2,5 kali ya. Nah jadi ini orang paling dia ngeluh gitu kan ya, dia ngeluh ya, gimana ya saya udah telepon help desk-nya seharian, saya tungguin chatting nggak dibalas-balas, sedih banget. Nah itu jadi dia kata-katanya dikit sebenarnya ya. Yang ini ekstrim, jadi dari awal 20 kata itu negatif semua negatif semua. Apa aja Pak 20 kata negatif, kamu rangkai aja sendiri gitu kan nih. Ini nih ya, ini skornya tapi nggak banyak, paling berapa orang, 4 orang kali ya, ini kan 4 orang nih ya. Nah itu teman-teman, yang mana aja ya you cek aja di sini nanti ya. Jadi you cek lagi di sini teman-teman ya, kira-kira siapa yang, jadi nanti you urutin lagi ya. Nah itu kurang tutup. Nah itu jadi ada yang skornya tinggi teman-teman, ini skornya tinggi banget. Jadi ada yang skor negatifnya tinggi. Ini nih 8 nih, cuma 4 orang kan, bener kata Bapak juga. Nah ini skornya tinggi. Jadi yang 4 orang ini menurut algoritma sentimen analisis pedes banget. Sejujurnya membingungkan. Dia emang kata-katanya dari depan, dari atas mantap ya. Ini juga sama nih kali itu tuh. Hanya 4 orang sebenarnya yang ini ya. Seperti yang ini 8 ini ya. Iya benar 4 orang. Ini 8 teman-teman. Ini 8.
Jangan lupa ya, ini Y, nolnya di sini. Jadi 0 ke sini negatifnya semakin besar. Yang skor. Kalau 0 dari ke kanan nih positifnya semakin besar. Ini cuma 4 orang. Nah, ini ada yang 7 nih. Kemungkinan ini nih cuma bertiga. Yang 7 nih ini. Nah, ini. Buruk belanja pesanan-pesanan terima. Kode mobil karem. Pak, kenapa jadi acak-acakan begini? Asa kurang ini kan apa hasil si itu algoritmanya teman-temannya. Jadi dia dia geser-geser gitu ya teman-teman ya. Begitulah teman-teman ya. Jadi yang paling banyak itu yang 4 nih sebenarnya nih 4 tuh ya. Jadi yang nilainya 4. Oh, ini 4 nih teman-teman ya. Ini nilai 4. Nilai 4 ya, 3 juga. Ini 3 nih kayak ini. Ini 3 nih, 3. Wah, ini 3 nih. Tinggi banget dia, banyak. Jadi sebenarnya dia tuh berkata sebenarnya banyak yang positif tapi negatifnya lebih banyak. Ini dia cara jujur ya nih. Jujur, suka berbelanja, mudah penjualan. Nah, itu kan sebenarnya dia tuh bicara tapi dia ada ketidakpuasan gitu ya, ketidakpuasan. Menurut saya ini masih wajar lah skor -3 gitu. Gitu. Biasalah orang-orang itu. Ya. Kita ini punya beberapa teman yang kerja di marketplace. Ada di satu marketplace tuh bapak pernah komplain kan, mana nih mod vape saya nggak kirim-kirim. Saya bikin itu kan, saya nggak bikin review tapi bikin apa tuh komplain ya, bapak cuma bikin komplain aja gitu ya. Yang nanganin alumni. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi ini selesai sudah, kita punya analisa besar ya. Jadi selesai nih proses sentimen analisis untuk yang satu file. Nah, ya jadi kalau you udah puas di sini ya udah selesai sebenarnya teman-teman ya. Selesai. Tapi kalau you misalnya, Pak, saya pengen tahu sebenarnya word cloud yang positif seperti apa. Kadang-kadang kalau tadi kan word cloud-nya masih nyatu kan teman-teman ya. Word cloud-nya kan masih nyatu. Kita pengen word cloud-nya khususan yang positif aja ya. Nah, berarti you harus lanjut dengan ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita mau buat 3 file. 3 file CSV, ada positif, netral, negatif ya. Menggunakan satu library namanya dplyr. Di sini kita akan filter ya, filter pakai dplyr ya. Memisahkan kata positif, negatif, netral menjadi file masing-masing. Jadi teman-teman semua, oke. Jadi perintahnya sederhana banget, cuma seperti ini aja ya. Nah, ini ya, you lihat kan ya. Jadi kita mau filter aja nih ya. Filter klasifikasi positif. Nah, kita punya kolom positif. Beres. Gitu aja teman-teman ya. Oke, kita langsung aja teman-teman kita jalanin. Bismillah. Dah. Nah, gitu ya. Yes. Apa nih? Library-nya nggak ada. Ntar dulu. Bentar dulu, cek dulu teman-teman. Maaf ya, kita cek dulu. Ada, kita udah install ya. PLYR, PL. Udah kita install. Coba ini. Bentar dulu. PL. Deh. PL. Udah ini. Ada. Coba bismillah. Bisa. DPL kita belum install ya. Oh, coba di atas teman-teman. Oh, ini belum. Coba cek dulu. Aduh, lupa. Oh, ini nih. Lupa tadi sini teman-teman. Oke, ini baris ini ya teman-teman, jangan lupa nanti ini apa bisa lupa begini. Oke, ini tak tambahin ya teman-teman ya. Package itu
DPLIR. Nah, itu ya teman-teman ya, kita jalanin dulu ya ini ya. Dan oke, lupa teman-teman. Nah, itu ini kita tambahin lagi di sini. Library PLIR DPL. Kita jalanin, bismillah. Sip. Nah, itu tuh ada tuh. Nah, gitu ya teman-teman. Tadi baris ke row. Kita udah di sono ya teman-teman ya. Udah jauh banget. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini baris 325 nih. Kita balik ke situ tuh. Jadi nanti jangan lupa tuh ya. Jadi apa lupa ya. Tadi ada yang saya geser-geser sih dulu tuh, kemarin tuh. Nah, ini ya teman-teman ya, kata positif nih. Kita jebret aja ya. Ini diulang lagi nih baca library-nya, biarin aja lah. Apa-apa. Rajin baca library bagus. Dengan perpustakaan tuh. Cek. Kita lihat di sini ya. Ini ada file baru nih, namanya hasil sentimen positif. Ya, berarti ini adalah file positif ya, karena kita pakai perintah ini aja sederhana nih. Bismillah. Sip. Mantap jiwa menggelegar. Nah, asalnya begini nih teman-teman. Gitu ya. Kita nggak butuh nih yang 2 kolom ini ya. Kita hanya butuh teksnya aja. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Jadi ini adalah kata-kata positif teman-teman. Karena ini mau kita pakai nanti di analisa ya. Jadi tapi yang disimpan, nah ini yang disimpan ya. Ini kalau kita lihat view, nah ini ya. Jadi cuma teksnya aja. Persis kayak gini nih. Ya, ini teksnya aja. Oke, jadi kata positif kita udah, jadi kalimat ya, review positif kita udah punya, jumlahnya 30. Dikit banget. 30 teman-teman ya. Jangan lupa tuh, berarti kita tahu sekarang. Berarti yang positif itu cuma 30, teman-teman ya. Cuma tuh 30. 30 ya, wes. Ampun, kita punya. Dah, kata netral. Kata netral, kita jalanin lagi. Jebret. Kata netral kita punya 15. Berarti kata netral 15, positif 2 kalinya 30. Oke, ya ini positif nih 30 ya. 30 teman-teman. Ini kata netral ada 15 ya. You bisa lihat ya, ini netralnya udah jadi ya nih. Netral udah jadi, file netral nih udah jadi nih ya. Ya, jangan lupa nih, you cek dulu nih file netralnya nih. Ini harus jadi ya. Ini klik kiri. Nah, view file. Nah, itu tuh file netralnya ya. Udah jadi ya. Jadi kita tahu tuh dari review itu, dari hasil analisa data kita itu 15 katanya netral, 30 positif. Pak, kok bisa pas walau alam gitu kan ya. Tahu gitu ya. Nah, ini kata negatif kita jalanin. Jebret teman-teman, kita lihat. Mantap, 110. Pantas tadi you kan lihat ya, waktu kita membandingkan grafik itu, grafik apa tuh, grafik negatif tuh tinggi banget gitu kan. Kita nggak tahu tadi karena saya belum bikin labelnya ya. Nah, di sini kita tahu ini jumlah kata negatif itu ada 110 teman-teman. Ya, ada 110 review yang dianggap oleh algoritma sentimen analisis kita itu negatif. Walaupun jangan lupa loh, negatifnya beda-beda. Kan saya udah terangin ya. Jadi skor negatifnya beda-beda ya. Jadi dari sebenarnya yang skor negatifnya tinggi itu sebenarnya cuma dikit, hanya 4 orang lah. Ya, nih yang minus 8 nih. Ini hanya 4 orang lah. Yang paling banyak itu yang kecil-kecil, 3, 2 gitu kan ya. Jadi sebenarnya orang tuh terkategori di netral sebenarnya. Cuma biasalah dalam dunia pendidikan sebenarnya kualitatif dikuantitatifkan, dibobotin ya, you know kan? Kayak ngitung biasa, kayak ngitung kuesioner kamu gitu kan. Nah, itu jangan lupa di sini nggak ada benar salah teman-teman. Ini mencoba mendekati dari sudut sains ya gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih Shopee masih bagus ya. Orang komplain kan biasa lah. Cuma yang angka-angka tinggi ini harus jadi perhatian sebenarnya.
Ya kalau saya jadi orang Shopee, saya bakal bener-bener agak fokus di skor 678 ini, saya agak fokus. Jadi jangan sampai yang jujurnya saat transaksi sukses 1 juta gara-gara yang berapa orang ini gitu kan ya, akhirnya mana-mana gitu kan. Nah, itu biasa orang mah. Biasa. Ayo teman-teman belajar menahan diri ya. Belajar menahan diri. Bapak dulu sering bicara kurang bagus. Kata jorok. Saya tuh belajar hampir dulu ya, umur 20-an lah. Sekarang umur 46. Saya belajar di Agim tuh, belajar bagaimana jaga kolbu kita teman-teman. Kalau yang namanya masalah tuh selalu adalah tiap hari ya. Oke, kita lanjut lah. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Ini udah jadi. Nah, ini nih kata negatifnya ya. Tadi kan kita bisa tahu ada 140 ya. 110 ding. Nah, ini ada 110 nih. Nah, ini filenya udah jadi ya. Nah, ini negatif ya. Nanti kita mau pakai buat analisa teman-teman. Nanti kita mau bikin word cloud dari sini. Oke. Gitu. Jadi kamu tadi punya word cloud yang banyak kan? Yang bejibun 200 kata itu, negatif ada, positif ada, netral. Nah, sekarang nanti kita di bawah bakal bikin word cloud khususon buat yang negatif, khususon yang positif, khususon yang netral. Walaupun kita bisa tahu juga sih sebenarnya yang munculnya udah ketebak gitu kan. Tadi kalau yang positif pengiriman ya, berarti pengiriman Shopee mantap gitu kan ya. Tapi kita tahu di kata negatif paling gede itu lambat. Nah, di kata netral kita belum tahu. Nanti kita lihat sebenarnya kata netral ini saya belum tahu sebenarnya yang paling munculnya tuh apa sebenarnya ya. Oke, ini selesai, kita lanjut ya. Jadi ini selesai, kita klasifikasi ini selesai untuk udah kita pisahin ya file-filenya. Mana negatif, mana netral, mana positif udah pisahin. Oke, kita masuk di proses terakhir. Ini kita akan melakukan analisa per masing-masing file, teman-teman ya. Kita panggil lagi. Kita bersihin aja dulu lah. Ctrl L, konsol kita bersihin. Nah, ini teman-teman ya, buat jaga-jaga aja lah. Bismillah, kita jalanin lagi. Sebenarnya udah jalan sebenarnya ya. Takut wallahu alam. Simpan. Lupa nyimpan ya. Di data teman-teman, ini R data, jangan lupa R data. Salah ngekliknya. Belajar pelan-pelan teman-teman, belajar pelan-pelan ya, tapi pastilah urusan benar salah mah belakangan, urusan jago atau nggak jago belakangan, yang penting mau belajar dulu ya. Kalau you mau belajar dulu berarti you udah di jalan yang benar ya. Tapi kalau you udah males belajar, repot teman-teman ya, repot. You bikin 400 baris ini sendiri dengan kepala Anda teman-teman, pasti you butuh waktu ya. Makanya belajarlah dari yang terbaik ya. Alhamdulillah dunia kita ini dunia open source ya. Open source, sumbernya terbuka. Semua orang boleh menambahkan ya, semua orang boleh merubah ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Oke, ini file negatifnya teman-teman udah ada ya di situ ya. Nanti kita lakukan prosesnya lagi mirip dengan proses yang sebelumnya di atas ya. Ini sebenarnya mirip ya. Jadi kalau mau remove kata yang memang ternyata di sini tuh teman-teman, misal nih ya, di file negatif ini teman-teman ada kata-kata yang sebenarnya memang kamu hapus. Di sini nih, tambahin ya. Ini kayak diulang lagi, atau misal ada kata yang you pengen ganti gitu kan, asalnya tolong jadi tolong atuh. Nah, ini ya misalnya ya seperti ini ya, kita jalanin ya. Ini kita negatif dulu nih ya, negatif file ya. Bismillah. Biarin lah, kita mau warning, biarin. Lanjut ya teman-teman ya. Biasa kita bikin metriknya lagi teman-teman ya. Jadi ini bapak yang bawahnya belum saya rubah-rubah lagi teman-teman ya. Jadi kamu hati-hati kalau misalnya menjalankan ulang ya. Ini sengaja nih belum saya pisah-pisah segala macam lah. Nanti lagi lah teman-teman ya. Ini teh butuh energi kuat buat ngegeser-gesernya. Jadi ini saya kadang-kadang pakai rata-rata orang tuh menggunakan variabel yang sama gitu ya. Karena kita belum pisah, belum split file ya. Oke.
Hati-hati karena ini variabel ini tuh kadang-kadang suka dipakai di atas dipakai, di bawah dipakai teman-teman. Jadi yuk hati-hati aja ya. Nah, teman-teman semua, kita lanjut lagi ini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita sebenarnya kita udah tahu, bukan udah, ini kita mau proses untuk apa itu term dokumen metrik di atas ya, Bapak udah jelasin ya. Nah, ini ya teman-teman, kita lihat hasilnya. Sebenarnya ini ini kata-kata yang terkategori sebagai negatif ya. Biarpun ini sebenarnya masih debatable teman-teman. Ya, yuk kan koneksi kenapa negatif? Wah, berarti bisa jadi koneksi buruk bla bla bla. Nah, itu tuh dia tuh banyak temennya sebenarnya ya. Jadi kalau you ngerasa dia masuk kategorinya worthless ya, ya udah you berarti tambahin lah ya gitu kan. Bug mungkin ada kata-kata ini sebenarnya aplikasinya banyak bugnya, layanannya nggak bener gitu kan ya. Nah, ini bugs ya, pengalaman kurang enak lah ini. Jadi ini masih debatable teman-teman ya. Jadi kalau you mau lihat 50 kata, yang ini nih, ini 50 kata. Ini 50 kata. Atau you pengen lihat pakai teknik ini. Nah, ini semua kata yang negatif ya. Negatif dalam artian karena terkategori negatif gitu ya. Jadi ya masih debatable teman-teman. Jadi ini yang tolong atuh nih yang tadi saya replace ya, asalnya tolong gitu ya. Tolong gitu kan. Nah, itu jadi jangan lupa teman-teman, ini masih istilahnya debatable ya. Hati-hati dengan analisa. Ini kualitatif teman-teman ya. Kita tuh mencari kebenaran yang paling dekat sebenarnya, yang paling optimal ya. Ini bukan 1 tambah 1 2 ya. Kualitatif itu dunianya beda banget teman-teman. Yuk hati-hati dengan dengan analisa kualitatif ya. Bapak sendiri ini orang kuantitatif teman-teman. Kita ini karena kita paham algoritmanya kan ya. Ini kok bidang orang-orang linguistik ya. Kalau berapa kata memang ini terkadang sebagai kata-kata negatif langsung ya, kayak kasar ini kan ya. Ini udah ketemu. Kok membungkus? Oh, bisa jadi membungkusnya nggak benar gitu ya. Jadi terhubung dengan kata-kata tersebut teman-teman ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kita ini masih debatable semua. Tapi kita biasanya mau nyari kata paling banyak muncul sih sebenarnya, itu aja. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman semua, kita coba lihat ya viewernya ya. Jadi ini yang negatif loh ya. Nih negatif ya. Nih teman-teman, kita mau bikin word cloud-nya. Kita mau bikin data visualisasi untuk yang terkategori sebagai negatif. Ya, jangan lupa jangan komplain. Ini masalahnya masalah pokoknya nama teman-teman ya, kita nggak boleh ngejudge ya. Coba kita lihat sebenarnya kata negatif paling gede apa ya. Sebenarnya kita udah tahu ya, yang urutan 1 2 3 4 nya kita udah tahu lah. Coba kita liatin dulu. Cekrek. Wis. Nah, ini teman, kata lambat ini yang paling besar ya, paling besar. Nah, nanti kalau you jadi analis ini ya, you cek lagi gitu kan ya, kenapa kata lambat. Pengiriman aja di sini masuk ya, berarti tapi ini kan level 1, level 2. Ini kata-kata ini kan you bisa lihat dari bentuk gede hurufnya ya gitu ya. Jadi ini yang jadi prioritas ya. Memiliki ini walau alam nih, memiliki apa? Ini harus di searching lagi teman-teman. Jadi kadang-kadang asosiasi katanya itu harus dicari lagi teman-teman. Jadi ini masih mentah, jangan lupa. Kita mah di sini cuma ngasilin ini aja ya. Jadi ini masih panjang analisanya teman-teman. Jadi you harus analisa linguistik lagi, cek lagi apakah sebenarnya hampir you akhirnya bisa mendapatin. Tadi kan memang terkategori ada 110 kalimat negatif, review negatif. Ya menurut algoritma kita itu 110 itu sebenarnya negatif ya, negatif ya. Negatif. Dari 110 review itu kata yang paling banyak muncul ini lambat. Tadi kita lihat kata lambat ini kan muncul 65 kali ya. You bisa cek lagi di atas ya. Cek 65 kali ya. Koneksi buruk kalau alam lah gitu kan ya orang ini ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ini kita bersihin. Nah, ini you juga bisa cek teman-teman 5 kata ya. Ini 5 kata nih yang muncul kira-kira apa aja nih ya. Jadi kita cek. Nah, itu ya. Ini 5 kata yang paling sering muncul di ini kalau kita ganti dengan 25. Nah, itu. Ya, teman-teman.
25, nah itu. Ya, kalau 25, nah ini berarti 6 kata ini teman-teman yang paling sering muncul ya. Tapi kita harus lihat asosiasinya nanti sebenarnya ya. Jadi si buruk ini kemana aja arahnya. Nah, yuk pakai ini teman-teman. Risetnya nanti beda lagi ya. Jadi sebenarnya yang paling berat di urusan dunia ini tuh sebenarnya menjelaskannya teman-teman ya. Nah, ini kita coba mencari kata buruk ini sebenarnya terkait dengan asosiasi kata apa aja ya. Gitu ya. Buruk ini ternyata berkaitan dengan pengalaman. Ya, mesin, pencari, pergi ya. Ini apa pergi? Ya, secepatnya apapun, tinggal pilihan pengalaman. Nah, ini sebenarnya ini pengalamannya. Pencarinya. Jadi buruk mesin pencarinya. Nah, itu bisa jadi seperti itulah. Mungkin lambat walau alam gitu teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang ini kalau ini mah kalau ini di running bentuknya cuma jadi ini aja sih. Jadi seperti ini. Dari sini kita bisa lihat sama aja sih. Sama ini sama aja nih, sama. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini skornya kan bisa kelihatan nih. Ini kan memang paling banyak. Ini nomor telepon kayak 62 nih. Ini nggak tahu nih, harus kita lihat lagi nih. Makanya yang kayak gini mah teman-teman kalau analisanya serius tuh sebenarnya yang berat itu sebenarnya bagaimana kita kerjaan itu sebenarnya kerjaan yang selalu berputar teman-teman. Jadi kamu perasaan ini baris 500 baris berat gitu ya, walau buat sebagian sebenarnya yang buat penelitinya ini harus sampai bisa menyimpulkan yang terbaiknya, itulah kira-kira sebenarnya apa yang terjadi dengan kata-kata negatif yang 110 itu ya. Jadi di mana gitu kan ya, lambat ini berkaitan dengan apa ya gitu kan, apakah berkaitan dengan pelayanan, apakah dengan app-nya. Nah, itu kamu harus cari tahu teman-teman ya. Nah, ini contoh lain lah ya. Ini contoh lain berkaitan dengan asosiasi tapi banyak ya, banyak. Jadi kalau ini di running kita bisa lihat di sini. Nah, jadi kata lambat berkaitan dengan ini. Nah, sebenarnya ya. Jadi lambat itu loadingnya lambat, kecepatannya lambat. Nah, kalau kita gara-gara lambat frustasi. Nah, itu ya. Jadi kita sebenarnya bisa tahu oh servernya lambat. Nah, katanya tadi apa sih kan? Ya lambat tuh butuh perbaikan apalah ya. Jadi ini tuh kata yang berkaitan dengan lambat banyak ya. Gitu kan ya. Banyak teman-teman. Terus karena kita analisanya agak banyak, berarti misalnya ada tentang barang. Ini barang apa nih gitu kan. Oh, barang rusak. Ada yang nyopot. Konsultasi konyol lah. Dunia manusia tuh luar biasa. Nah, ini teman-teman ya. Jadi buat analisanya ini buat nanti lagi lah. Kita coba bar plotnya teman-teman ya. Kita coba bar plotnya 20 kata ya. 20 kata yang sering muncul yang negatif ya. Yang negatif. Cuma ini debatable teman-teman. Ini kan masih belum dibersihin juga. Nanti harus dibersihin lagi ya. Jadi ini banyak pikiran sebenarnya ya, memiliki tenau. Ini kali buruk. Kalau buruk mah udah pasti negatifnya lambat ya. Koneksi buruk. Tolong atuh belanja menghapus produk. Nah ini ya. Jadi di sini kita tidak akan bicara banyak ya. Jadi di sini kita masih mentah teman-teman ya. Ini analisa masih mentah. Jadi di sini Anda masih belajar basic. Pak, iya perasaan 500 coding. Basic teman-teman asli ini. Jadi minimal you tahu udah mulai nyemplung lah kalau text mining itu seperti ini ya. Word analysis ya, text analysis tuh bukan perkara mudah. Ceritanya masih panjang. Banyak orang yang perasaan udah puas dengan analisa ini, padahal enggak teman-teman. Ini masih debatable sebenarnya ya. Oke, kita lanjut lagi di analisa netral ya. Ini mulai analisa netral sebenarnya sama. Ini ngulang algoritma yang sama teman-teman ya. Jadi kalau you mau jebret gitu kan ya, terus bisa aja langsung sampai sini. Atau kita kayak tadi aja lagi ya. Maaf ya teman-teman, sok buru-buru gitu tah. Sini kita running ya. Ini bersihin dulu ya. Ini netral ya teman-teman ya. Netral kita running jebret. Nah, itu ya, ini kata-kata netral tuh sekarang ada 16 sebenarnya. Ini sebenarnya salah. Oh, 15 tetap. Ini kan yang atas mah kolom nggak salah ya. Ini ada 15 teman-teman ya. Ini mah kosong kalau nggak salah. Kosong tuh.
Ya berarti memang benar ya. Ada 15 review yang terkait dengan netral. Jadi netral itu ada 15 review, teman-teman. Benar. Ini dulu. Oke, ini DTM-nya pakai variabel yang sama. Belum berubah lah, teman-teman ya. Oke, kita lihat sampai sini aja lah ya. Kita lihat ini 25 kata berkaitan dengan netral, teman-teman. Produk ini paling banyak muncul ya. Jadi produk dianggap paling banyak muncul ya. Jadi produk dianggap oke lah ya. Jadi nggak masalah kalau lama, tapi itu harus dijelasin. Tapi ini lambat aja masuk di sini, teman-teman ya. Berarti ada beberapa orang yang menganggap ya udahlah gitu ya. Mungkin gara-gara koneksi HP kita aja yang lelet, atau jaringan di tempat Anda yang sebenarnya yang misalnya belum 4G misalnya gitu ya. Atau memang jaringan di tempat Anda datang dan pergi misalnya. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar hati-hati ketika ambil kesimpulan. Jadi ada orang yang kadang-kadang, iya nih sebenarnya lambat aplikasi itu munculnya, tapi saya curiga bahwa jaringan bandwidth di tempat saya ini lagi down gitu kan ya, karena sering hujan misalnya gitu kan, teman-teman ya. Nah, jadi ini masih debat ya gitu ya. Yang ini yuk bisa jalanin juga, teman-teman ya. Ini 50 kata. Nah, ini sampai, nah inilah yang terkategorikan sebagai, jadi kalau di netral itu ada produk, ponsel, tombol, memilih, iklan. Mungkin dia nggak suka dengan iklan, tapi ya ya di satu sisi kalimatnya, saya seneng banyak diskon ya di Shopee, tapi kok iklannya aduh bikin susah nyari produk saya misalnya gitu ya. Jadi dia tuh seneng, tapi ada yang dia kecewain gitu ya. Jadi lambat juga sama, teman-teman ya. Lambat, saya tuh sebenarnya seneng banget sebenarnya, produknya bagus, diskonnya banyak, tapi kok lambat munculnya ya. Nah, jadi begitulah orang banyak kan ya. Tapi ini begitu hasilnya, teman-teman ya. Coba kita lihat hasil word cloud netral, teman-teman ya. Ini word cloud word cloud netral, kita lihat hasilnya. Jebret. Ini 200 sebenarnya ya. Dia aware. Jadi ini tuh sebenarnya bagusnya 50, teman-teman nih. Nah, ini 50 nih ya. Nah, you chatting aja 50 ya. Ini supaya agak keren lah, rame kan tinggal dinata. Jadi produk dianggap netral lah ya. Jadi orang senang gitu ya. Orang ada yang tidak masalah dengan tombol-tombol banyak apa gitu kan, atau ponsel di sini netral. Tapi ini harus dilihat lagi per kalimatnya, teman-teman. Jadi you harus analisa lagi. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini kita lanjut, kita bersihin dulu Ctrl L. Nah, terus ini buat di kata netral ini 5 kata netral apa aja? Sebenarnya kata netral pertama pasti produk nih ya. Produk. Nah, itu ya. Produk nih. Ini produk, tolong ya, tombol, ponsel, memilih, tolongnya mana? Oh, ini tolongnya di sini, teman-teman. Tolong nih ya. Oke, termasuk asosiasinya, teman-teman. Di sini kan ada kata buruk ya. Tadi ya kita bisa lihat kata buruk ada ya. Coba kita cek sebenarnya buruk di sini apa sebenarnya ya. Nah, buruk itu berkaitan dengan tahu nih ya, Bapak GHC nyemakin itu. Nah, ini siaran nih, ada siaran nih. Siaran live ya gitu. Ini ya. Nah, jadi buruk, lambat, tolong, diskon. Diskon buruk. Jadi di sini agak kita ya, yang susah itu sebenarnya bukan algoritmanya, teman-teman, bikin kesimpulannya susah ya. Nah, ini ya teman-teman, kalau asosiasi kata ya, kalau banyakan ya, banyakan. Jadi yuk kalau mau master di sini, yang paling berat itu sebenarnya yuk meneliti lebih lagi, teman-teman. Meneliti lagi. Ya bagusnya masih dengan orang linguistik sebenarnya ya, yang penelitiannya itu sebenarnya harusnya, teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini
Nah, kita coba lihat bar plot buat netral ya teman-teman ya. Sebenarnya yang dibicarakan pasti kata-kata ini juga sih. Tapi di sini kita coba lihat. Nah, produk paling banyak dibahas ya. Hampir 7. Nggak banyak juga. Nah, ini mah ininya ya, labelnya 7 tuh, bener kan 7. Ini kacau ya teman-teman ya. Punya Masuk Priadi gitu nggak salah. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi yang netral selesai, kita masuk di positif ya teman-teman ya. Ini kita masuk analisa yang positif, ini udah mulai selesai teman-teman. Nah, jadi ini biasa kita jalanin lagi. Bismillah. Ini ngambil dari data positif ya, yang kita udah belah tadi teman-teman ya. Oke. Dread. Oke, beres lah ya, itu warning aja. Nah, sekarang kita jalanin ini sampai head aja ya. Dap. Nah, inilah kata-kata naon positif ya. Nah, pengiriman berarti positif, teman-teman. Shopee mantap pengiriman. Kata 28 yang munculnya 28 kata ya. Walau alam tuh muncul 28 kali di berapa review. Nah, itu kita nggak tahu tuh ya. Bisa jadi orang bicara, ya jarang sih orang bicara satu kata lebih dari dalam satu kalimat dia bicara satu kata yang sama, ya bisa aja sih. Jadi pengirimannya saya suka, bagus banget ya. Ke kampung saya jauh banget, nyampe dalam tempo waktu 1 kali 24 jam. Padahal pengiriman ke tempat saya itu susah banget loh, harus lewat laut, harus lewat hutan. Nah, itu kan itu review, berarti dia bicara pengiriman 2 kali, teman-teman. Luar biasa. Nah, ini layanan disebutkan 14 kali dan ini dianggap layanan positif, teman-teman ya. Positif ya. Nah, ini bagus. Udah pokoknya teman, ini voucher juga bagus. Nah, ini nih kadang-kadang memilih apakah harus dihapus. Kalau you pengen memilih dihapus atau tidak dihapus, kenapa memilih ini disebut kata positif ya teman-teman ya. Itu gratisannya banyak, penjualnya oke, ekspedisinya hebat, membeli dengan mudah, produknya oke. Nah, jadi kadang-kadang produk muncul lagi di sini, tapi cuma yang bilangnya itu cuma ada 7 kata. Yang dianalisa itu kan si kalimatnya teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, coba kita cek word cloud-nya teman-teman. Jadi kita kan kalau ngomongin data visualisasi kita butuh ininya nih ya. Jadi kita jebretkan saja di sini, kita run. Oke, kata positifnya pengiriman. Shopee pengirimannya mantap. Menurut algoritma ya. Jangan komplain ke saya teman-teman. Ini kan kalau you ngerasa tidak dikadalin gitu kan ya. Jadi menurut analisa ini pengiriman oke, layanan mantap, voucher bagus ya. Ini yang bisa kita baca ya. Gitu kan. Ekspedisi dianggap bagus, barang bagus, gratisannya banyak. Walau alam gratisnya apa gitu ya. Oh, itu Shopee pun. Oh ya. Kalau ini saya setuju. Ini penggemar. Diskon. Gratisannya banyak ya. Penjualannya juga masuk kategori bagus ya. Mungkin penjual ini udah kata tunggal ya. Penjualnya dianggap ya, anggap aja lah dari 1 juta customer Shopee, penjualnya misalnya ada 50.000, itu penjualnya dianggap bagus. Itu kan bisa diteliti lagi teman-teman ya. Respon penjual segala macam. Rumit lah marketplace sebenarnya. Nah, ini teman-teman semua ya. Nggak mudah bikin marketplace hebat tuh sebenarnya ya. Nggak mudah teman-teman. Itu harus maintenance-nya tiap detik gitu kan ya, malah tiap millisecond gitu ya maintenance-nya. Nah, ini yang 5 kata paling muncul di karena kita lagi analisa positif ya. Ini positif ya, muncul pasti pengiriman paling atas ya. Tapi ini nyampur ya teman-teman, jadi ini kata-kata yang paling sering muncul ya, 5 kata ya, 5 kata. Jadi kata yang muncul lebih daripada di 5 review ya. Jadi kata-kata barang, atau kalau you mau tambahin misalnya you pengen tahu sebenarnya ada nggak kata-kata yang muncul lebih daripada 25 kali. Nah, itu pengiriman tuh. Pengiriman ini muncul dari dulu. Coba kita tambahin lagi ya. Ini sebenarnya positif berapa sih tadi? Nggak tahu lah ya. Coba 50. Ada nggak? Nggak ada. 30.
Nggak ada juga. Ternyata 25, 26. Ada. Naikin ah, 1. 27. Ada. 28. Ada. 29. Nggak ada. Berarti 28, teman-teman ya. Berarti kata pengiriman ini muncul 28 kali. Di berapa review? Walau alam, teman-teman ya. Nah, yuk ceknya pakai ini nih. Atau pakai ini nih. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini kan yang buruk ya, yang buruk. Tapi kita mau bicara pengiriman ya, teman-teman ya. Kata pengiriman ini asosiasinya kemana? Nah, ini ran dulu lah. Karena ada kata buruk di sini juga ternyata. Ada nggak ya tadi? Saya nggak tahu ada kata buruk nggak ya? Nah, kalau nggak ada harus ganti nih. Nah, kita ganti pengiriman aja ya. Pengiriman. Pengiriman. Ctrl L. Nih kata pengiriman tuh asosiasinya sama siapa aja. Kita lihat pakai ini aja lah, lebih gampang. Ini juga udah kelihatan sih sebenarnya di sini tuh. Jadi pengiriman itu layanan pengiriman. Kehilangan pengiriman. Nah, itu juara tuh mungkin. Ya. Memasukkan, memblokir pengiriman. Mencangkul, menjijikkan. Payah pengiriman. Topi pay. Ini ya teman-teman. Nah, ini tapi ini skor paling tinggi sebenarnya. Ini kalau ngeliatin value-nya kan ini paling tinggi 0,61 ya. Berarti layanan pengiriman terbaik ya. Menurut ini ya teman-teman. Bukan menurut saya. Saya ini lagi menganalisa. Kita nih analisa seadil-adilnya teman-teman ya. Kita analisa seadil-adilnya dan ini tuh jauh dari kata benar salah ya. Ini hanya pendekatan aja. Ya, ini dunia kualitatif teman-teman ya, hati-hati dengan dunia kualitatif ya. Ini bukan dunia 1 tambah 1 2, bukan teman-teman ya. Ini kalau banyakan ya teman-teman ya, kalau you analisa beberapa kata, nah itu munculnya begini nih. Kalau tadi cuma pengiriman doang kan, kalau ini banyak ya. Kalau you pengen tahu layanan apa gitu kan, oh layanan kehilangan ya, layanan apa ya, layanan kehilangan, layanan pesanan, layanan tolong, apa ada layanan tolong ya. Itulah dunia ini teman-teman. Susah sebenarnya. Susah mendeskriptifkannya sebenarnya. Algoritmanya mah gampang lah kata Bapak. Ya. Susah tuh mendeskripsikannya teman-teman. Jadi kalau mau riset ini belajar dari masternya. Ini kita coding selesai teman-teman. Kita mau bikin frekuensi 20 kata sering muncul positif. Kita running langsung sampai sini ya. Nah, ini jelas teman-teman. Yang terakhir bismillah. Jebret. Pengiriman ya paling banyak ya. 28 kata. Benar tadi ya, kita udah lihat ya 28, layanan 14 ya. Jadi apakah harus puas? Tidak. Ya, harus ditingkatkan lagi karena yang negatif tadi banyak banget ya. Gitu kan ya. Yang negatif itu 110 review ya. Positif 30 review. Skor ya, kita bicara skor ya. Netral 15. Jadi negatif masih banyak. Itu yang negatif terus dipikirin. Oke teman-teman, kita selesai sudah sentimen analisis kita teman-teman ya. Kita ketemu di lain kesempatan ya. Jadi ini yang positif. Ini yang negatif, ini yang netral ya, ini yang netral, ini yang negatif teman-teman ya. Jadi semoga ini jadi kebaikan jadi buat kita semua ya. Semoga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa ya. Jangan lupa teman-teman belajar terus, jangan bosan-bosan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.